Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Farizanti. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas sebuah jurnal yang berjudul Transgenic Citrus Expressing an Arabidopsis NPR1 Gene Exhibit Enhanced Resistance Against Huanglongbing Citrus Greening. Berikut adalah outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi apa itu Huanglongbing? Huanglongbing merupakan penyakit yang menyerang jaringan phloem pada tanaman jeruk. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Candidatus liberibacter asiaticus. Di Indonesia, penyakit ini dikenal dengan citrus vine phloem degeneration. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 2005. Dan kini telah menyebar ke beberapa negara penghasil jeruk lainnya. Kerugian yang disebabkan oleh penyakit ini sangatlah berdampak bagi ekonomi di negara-negara penghasil jeruk tersebut. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu buah yang berukuran kecil, kandungan air yang cenderung sedikit, keasaman yang lebih tinggi, gula yang rendah, serta warna kulit yang lebih pucat dibandingkan dengan buah yang normal. Berbagai pencegahan telah dilakukan, di antaranya yaitu mencegah adanya vektor silit serta penghancuran tanaman yang terinfeksi untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi kepada tanaman yang sehat. Selain itu, menanam pohon yang toleran atau yang tahan itu dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam mencegah terjadinya infeksi. Namun ternyata penanaman pohon yang tahan itu mengalami kendala, yaitu kurangnya plasma nutfah tanaman jeruk yang tahan. Nah, selain itu, jika dilakukan perbaikan genetik dengan pemuliaan secara konvensional, itu sangatlah sulit dan memakan waktu yang sangat lama. Hal ini dikarenakan karena masa juvenil dari jeruk mencapai 4 hingga 12 tahun. Sehingga rekayasa genetik merupakan metode tercepat untuk perbaikan kultivar. Nah, namun perlu diketahui pula bahwa tanaman itu memiliki respon ketahanan bawaan atau alamiah. Salah satunya adalah SAR, Systemic Acquired Resistance. SAR ini adalah respon dari pertahanan tanaman yang menghasilkan ekspresi gen spesifik untuk peningkatan resistensi bawaan terhadap infeksi patogen. SAR memberikan perlindungan terhadap spektrum mikroorganisme patogen yang luas. Dan respon dari pertahanan ini diinduksi oleh asam salisilat. Dapat dilihat pada gambar di samping ini bahwa ketika patogen ini menyerang, terjadi beberapa respon yang dilakukan oleh tanaman. Salah satunya adalah sintesis dari asam salisilat. Ketika asam salisilat disintesis, maka terjadi induksi gen-gen yang mentranslasi protein-protein dari pathogenesis related atau gen-gen yang berperan dalam pertahanan terhadap infeksi dari patogen. Apa itu gen PR? Jadi PR gene ini adalah kelompok gen yang berperan dalam ketahanan tanaman terhadap cekaman patogen. Terdapat beberapa anggota yang tergolong ke dalam kelompok gen PR ini, yang salah satunya adalah NPR1 atau Non-Expressor of Pathogenesis Related Genes 1. NPR1 ini adalah regulator utama dalam respon transduksi sinyal yang mengarah ke sistem SAR. NPR1 ini bertindak sebagai regulator dari faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen PR. Sebagian besar tanaman yang mengekspresikan NPR1 ini menunjukkan peningkatan resistensi terhadap beberapa patogen. Begitu pula sebaliknya, ketika tanaman itu memiliki ekspresi yang rendah atau tidak mampu mengekspresikan NPR1, maka cenderung tanaman tersebut tidak mampu atau rentan terhadap infeksi dari patogen.
Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan dan mengevaluasi tanaman jeruk transgenik yang mengekspresikan NPR1 secara berlebih atau overexpression yang resisten terhadap HLB. Berikut adalah metode yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah pengembangan vektor transformasi untuk tanaman. Jadi dilakukan perancangan primer untuk NPR1 berdasarkan database NCBI, lalu diisolasi RNA dari jaringan daun muda dan dilakukan sintesis cDNA. Setelah itu dilakukan PCR dengan primer yang telah dirancang, lalu digunakan dua promotor berbeda, yaitu promotor CAMV35S untuk promotor konstitutif dan promotor ATSUC2 untuk ekspresi spesifik di dalam floem. Nah, setelah itu plasmid akan diintroduksikan ke Agrobacterium tumefaciens dengan strain yang digunakan pada penelitian ini adalah EHA 105 menggunakan metode freeze-thaw. Berikut adalah peta dari konstruk yang didesain. Selanjutnya dilakukan transformasi oleh Agrobacterium tumefaciens yang telah berisi plasmid tadi, itu ditransformasikan pada segmen epikotil tanaman jeruk. Setelah itu, kultivar jeruk yang digunakan pada penelitian ini adalah kultivar Hamlin dan Valencia. Nah, setelah dilakukan transformasi, itu dilakukan pengamatan EGFP. Hal ini untuk memvalidasi apakah transformasi berhasil dilakukan atau tidak. Jadi, tanaman yang positif mengekspresikan EGFP itu akan diregenerasi dan dipropagasi lebih lanjut. Setelah itu dilakukan penanaman di lapangan. Selanjutnya dilakukan analisis molekuler transforman. Jadi DNA jeruk itu diisolasi dari jaringan daun muda transgenik dan dilakukan amplifikasi dengan teknik PCR dengan primer NPR1 dan EGFP. Setelah itu dielektroforesis pada gen agaros 1%. Lalu dilakukan pula studi resistensi HLB, di mana tanaman jeruk itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan transgenik. Tanaman jeruk ditanam di lahan dengan tekanan penyakit yang tinggi, di mana tingkat infeksi lebih dari 90%. Selanjutnya akan dievaluasi setiap 6 bulan selama 3 tahun. Berikut adalah daftar primer yang digunakan pada penelitian ini. Jadi hasil dari penelitian ini adalah produksi tanaman jeruk transgenik. Ini 36 line tanaman jeruk mengekspresikan konstruk 35S NPR1 dan 22 lain dengan konstruk ATSUC2 NPR1 lalu diregenerasi. Nah, berdasarkan hasil seleksi visual EGFP yang dilakukan, didapatkan efisiensi transformasi 20% pada varietas Hamlin dan 3% pada varietas Valencia. Namun ternyata tidak ada kelainan fenotipik, hanya pertumbuhan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan sampel kontrol. Lalu dilakukan verifikasi integrasi transgen, akumulasi transkrip, dan salinan transgen. Jadi dari 30 transgenik yang mengekspresikan GFP tadi secara visual itu dipilih secara acak, tidak melihat kelompok promotor apa atau dari kultivar apa, tapi diambil secara acak 14 sampel yang selanjutnya dilakukan validasi PCR gen NPR1 dan EGFP. Nah, di sini adalah hasil dari amplifikasi menggunakan PCR, di mana 1,8 kilobase ini adalah ukuran untuk NPR1 gene
dan 0,7 kilobase ini ukuran untuk EGFP gene. Nah, di sini pada line kelima dan line ke-8 itu tidak menunjukkan adanya pita dari NPR1. Jadi diduga bahwa NPR1 ini tidak masuk ke dalam genom pada line kelima dan line ke-8. Selanjutnya, dilakukan hasil real-time PCR untuk seluruh kelompok line dari 35S yang bekerja secara konstitutif yang mengekspresikan NPR1. Di sini dapat dilihat bahwa semua line itu mengekspresikan NPR1. Jadi line 1 sampai 16 adalah varietas Hamlin dan line 17 sampai 31 itu adalah varietas Valencia. Di sini semua line itu mengekspresikan NPR1 namun dengan ekspresi yang berbeda. Dan pada penelitian ini ambang batas yang diambil adalah 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan untuk kelompok menggunakan promotor ATSUC2 yang diharapkan hanya terekspresi di phloem, itu ternyata seluruh line juga mengekspresikan NPR1, di mana line 1A hingga 12A adalah kultivar Hanlim, sedangkan line 13A dan 18A adalah Valencia. Dan ambang batas atau threshold yang diambil itu adalah 1 kali ekspresi lebih tinggi dari kontrol. Nah, setelah itu seluruh tanaman transgenik itu ditanam di lapangan dan ternyata berdasarkan fenotipik yang muncul setelah di lapangan itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada yang asimptomatik resisten dan non-asimptomatik toleran. Nah, lalu sampel dipilih secara acak yang mewakili kedua kelompok tersebut untuk dilakukan analisis qPCR lebih lanjut. Adapun sampel yang digunakan itu ada sampel line 2, line 4, 9A, 11A, dan 8B. Kelima sampel tadi ditambah kontrol itu dilakukan analisis qPCR untuk mengetahui pengaruh NPR1 dalam menginduksi gen ketahanan patogen lain seperti PR1, PR2, dan WRKY70, di mana telah dijelaskan di awal bahwa NPR1 ini mampu menginduksi ekspresi dari PR gene yang lain. Nah, ternyata setelah dilakukan qPCR dapat dilihat bahwa adanya ekspresi yang muncul dari PR1, PR2, dan WRKY70. Di sini ekspresi tertinggi itu ada pada PR1 dengan line 2. Nah, di sini membuktikan bahwa diduga benar NPR1 ini mampu menginduksi ekspresi dari gen-gen PR lainnya. Nah, dan pada line kedua dan 4 itu ekspresi gen ketahanan PR1 dan NPR1 lebih tinggi dibandingkan dengan line lainnya. Nah, setelah itu tadi kan tanaman itu ditumbuhkan terus di lapangan dan diamati hingga 3 tahun. Di sini setiap 6 bulan itu dilakukan qPCR untuk menguji keberadaan bakteri. Jadi apakah tanaman tersebut telah terinfeksi atau tidak. Nah, di sini dilihat bahwa di sini dapat dilihat bahwa pada transgenik line 2 itu kemunculan bakteri ada pada bulan ke-24. Jadi line 2 ini baru terinfeksi ketika setelah 24 bulan penanaman. Namun setelah itu bakteri tidak lagi muncul. Hal ini diduga bahwa line 2 ini mampu menahan
serangan atau infeksi dari si patogen tersebut. Berbeda dengan line 2, pada line 4 itu infeksi bakteri muncul pada bulan ke-30, namun pada bulan seterusnya itu tetap ada atau tetap terinfeksi bakteri. Nah, sedangkan untuk line 9A, kemunculan bakteri itu muncul pada bulan ke-30 dan setelah itu tidak lagi ditemukan keberadaan bakteri pada bulan ke-36. Untuk transgenic line 11A itu telah muncul keberadaan bakteri sejak bulan ke-18 dan muncul untuk bulan-bulan selanjutnya. Sedangkan untuk line 18 dan kontrol, sejak awal, analisis di 6 bulan awal itu telah teramati adanya keberadaan bakteri. Dan pada pengamatan 6 bulan terakhir, yaitu bulan ke-36, ditemukan bahwa transgenic line 18 dan kontrol itu telah mengalami kematian. Sehingga ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa respons SAR ini hasil transgenik berpotensi melindungi tanaman dari serangan bakteri Candidatus liberibacteria asiaticus yang menyebabkan penyakit Huanglongbing yang menyerang tanaman jeruk. Dan jika dilihat dari hasil qPCR keberadaan bakteri di setiap line pada setiap 6 bulan, itu line kedua dan line ke-9 dan line 9A itu menjadi sampel atau transgenik yang paling potensial untuk terus dibudidaya agar dapat meningkatkan ketahanan tanaman jeruk terhadap penyakit Huanglongbing. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.